Assalamualaikum. Eh, jadi sekarang kita akan membuat postingan yang SEO friendly. Yang pertama, diperhatikan teman-teman ketika posting, tentukan judulnya. Judul ini sebisa mungkin yang pencariannya banyak, yang mengandung keyword. Untuk melihat keywordnya, untuk melihat nilai dari judul ini, kita bisa cek di keyword planner. Ini tampilan keyword plannernya. Oke. Jadi teman-teman tinggal klik di sini, di field ini, kemudian get either. Nah, kita lihat di sini, ini ada dua tab. Pastikan tab yang aktif adalah keyword either, bukan yang add group edits. Di keyword either kita bisa lihat di sini pencarian kata kunci keyword ini, berapa nilai pencariannya per bulan. Di sini kan saya ngetiknya RCTI. Nah, RCTI ini pencariannya adalah 90.000 per bulan. 90.000 per bulan. Jadi per harinya sekitar 3.000. Ini ya sangat bagus lah untuk website kita nanti. Kemudian yang perlu kita lihat sih ini saja, pencariannya ini sama keywordnya. Kalau yang ini field competition sama suggestion bid ini untuk pengiklan, jadi dihiraukan saja. Yang kita perlu perhatikan adalah bagian keyword dan pencarian per bulannya. Jadi setelah kita tadi udah dapat keywordnya, keyword yang bagus, yang pencariannya banyak, nah kita jadikan dia judul, bagian dari judul. Jadi kan ada RCTI live streaming gitu, jadi kita judulnya panjang aja nggak apa-apa, nonton TV online RCTI live streaming tercepat gratis. Nah, pastikan juga keyword yang kita tembak tadi ada di URL sini. Oke. Nah, ini tak tambahin aja, gratis. Oke. Nah, jadi yang terpenting adalah di judulnya ada keyword, kemudian di URL-nya juga ada keyword, kemudian di deskripsi harus ada keyword juga. Jadi ini deskripsi. Teman-teman kalau udah bikin postingan, jangan lupa untuk mengisi field di SEO setting ini, metabox SEO setting. Ini nanti judul yang akan muncul di halaman search Google. Nah, ini triknya dibikin huruf besar semua, kan? Ini biar lebih terlihat oleh pengunjung. Kemudian di sini ada deskripsinya.
pastikan di deskripsi sini ada keyword yang kita tembak tadi. Nah, keyword yang kita inginkan untuk kita optimasi tadi pastikan ada di judul, di link, dan di deskripsi. Ini sangat bagus. Kemudian ketika menulis konten, ini kontennya kan seperti ini. Ini saya ngambil data dari Wikipedia. Ini kita lihat Wikipedia RCTI. Ini tadi saya lihat di sini. Nah, tadi ini kan udah banyak konten, dan kontennya itu kalau dari Wikipedia lebih terpercaya, juga data-datanya nggak ngawur. Nah, tadi aku dari sini aku kopas, tak taruh di sini, kemudian tak ketik ulang. Nah, tak ketik ulang kata-katanya. Jadi walaupun ngopi konten dari Wikipedia, tapi ketika kita bikin postingan jangan sampai mirip 100% dengan yang kita copy tadi. Harus di spin, jadi dibolak-balik lah kalimatnya, tapi intinya sih sama aja. Ini yang konten di sini sama yang di Wikipedia. Pastikan juga konten ini tulisannya itu banyak, jadi jangan sedikit, cuma 1 paragraf atau 2 paragraf ya. Kalau bisa yang banyak, semakin banyak isi konten itu semakin bagus, di SEO nya semakin bagus. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 paragraf. Oh ya, pastikan juga teman-teman kalau lagi bikin postingan di konten jangan seperti ini ya. Ini kan 1 paragraf full, banyak itu. Kalau gini bacanya juga agak lelah, mending dipecah-pecah. Jadi kayak ini kan dipecah-pecah. Ini 1 paragraf, kemudian ini 1 paragraf lagi, ini ada paragraf lain, jadi bisa jadi 6. Oke, itu masalah konten. Jadi copy boleh, tapi harus ditulis ulang. Kemudian untuk masalah konten juga jangan lupa teman-teman masukin ini ya, tag hit. Ini kan aku nulis hit 2, jadi ini sangat berguna untuk SEO. Jadi yang aku lihat dari teman-teman sebagian kalau nulis list di kontennya biasanya itu pakai bold aja atau strong kan, listnya strong, bold, nah kayak gitu. Daripada pakai kayak gini strong, mending pakai tag hit H2, kemudian H3, H4, H5. Itu sangat bagus untuk SEO. Kemudian ini shortcut. Ini kalau di WordPress namanya shortcut iklan. Jadi ini khusus untuk pondok programmer.
iklan Pondok Programmer. Teman-teman kalau lagi postingan di Pondok Programmer, taruh shortcut iklan ini di tempat yang bagus. Soalnya kalau ini enggak didefinisikan shortcut iklan ini, dia otomatis bakal tampil di tengah halaman konten kita. Oke. Kemudian ini shortcut RCTI, ini juga shortcut yang saya bikin sendiri untuk nampilin TV streaming RCTI. Kemudian ada shortcut jadwal TV untuk jadwal TV. Kemudian ada shortcut full width. Nah, ini karena di tema Pondok Programmer tidak ada ini settingan untuk full width template-nya, jadi aku bikinin shortcutnya, dia generate JavaScript untuk membuat konten jadi full width. Ini ada shortcut list TV. Kemudian jangan lupa untuk mencantumkan sumber dari konten yang kita bikin. Nah, ini untuk sebagai kredit ya, semacam peraturan tidak tertulis untuk para blogger. Jadi kalau kita ngambil referensi dari artikel orang lain, jangan lupa untuk mencantumkan di artikel kita. Jadi ini kan aku ngambil referensinya dari DocTV sama Wikipedia, ini tak tulis di sini. Kemudian ini statusnya masih draft ya, jadi belum aku publish. Jangan lupa untuk review. Kebanyakan kita langsung publish tanpa review postingan kita. Nah, itu kurang bagus. Sebaiknya direview dulu. Klik di tombol ini, nanti otomatis buka tab baru. Ini linknya, preview sama dengan true. Aku refresh. Ya kan, dia otomatis langsung full width. Generate full width-nya ini pakai shortcut full width pakai JavaScript. Pastikan sebelum kita publish postingan kita dibaca dulu, apakah ada kata-kata yang salah nulis atau penempatan gambar yang salah, seperti itu. Kita cek, kita baca, posisikan diri kita sebagai pembaca konten. Ini tadi udah aku baca, udah aku ganti. Tadi pas tak baca juga ada beberapa kata yang salah tulis. Itu makanya pentingnya untuk dibaca ulang itu. Kemudian ini H2
tag H2 tadi sangat bagus untuk SEO. Yang judul ini dia pakai tag H1, ini H2. Kemudian ini iklan, tampilan iklan. Jadi iklan itu ini pakai shortcode iklan. Kalau ini enggak didefinisikan, nanti otomatis iklannya tampil di tengah konten. Jadi kalau kontennya segini, dia otomatis nanti mungkin munculnya di sini atau di sini, ya kurang bagus. Kita letakkan di tempat yang efisien lah, yang enak dilihat. Ini yang ini shortcut untuk TV, ini shortcut untuk jadwal TV, kemudian ini shortcut list TV, kemudian ini sumber artikel, sumber konten. Oke. Kemudian biasanya aku habis nulis kayak gini langsung nyari feature image ini di sini. Jadi untuk masalah gambar bisa dicari di Google untuk gambar, dan jangan lupa saranku untuk gambar ini cari yang gambar ukuran 400 pixel ke atas, seperti ini. Logo RCTI PNG, logo RCTI. Kalau formatnya nanti terserah, mau yang PNG, JPEG atau apa, terserah. Kalau milih logo, pastikan logonya itu yang persegi atau persegi panjang, seperti ini masih bagus. Jadi jangan yang seperti ini kan persegi panjang, jadi kurang bagus. Nanti untuk tampilan di sosial media, Facebook atau Twitter dan lain-lain kurang bagus, nanti malah kepotong gambarnya. Ini tadi aku nyari di sini kan ukurannya panjang-panjang, aku nyari yang sini. Tadi dapat yang ini. Ini kan ada ukurannya. Nah, ini pastikan ukurannya di atas 400. Nah, 400 atau 600 widthnya di atas 400 kayak gitu bagus. Nanti kalau tampilannya di Facebook itu jadi full. Kalau ukurannya terlalu kecil, nanti pas di share di Facebook nanti dia ukurannya kecil, jadi nggak full width di feed postingan Facebook itu. Kemudian ini ada linknya, link sumber dari gambar ini, nanti di copy untuk kredit di postingan kita. Tadi kan udah aku upload, bisa cek sini, ini dia gambarnya. Kemudian pastikan ini, oh ya, tadi ketika di save gambar, ketika di save ini namanya kalau bisa di rename sesuai dengan keyword yang kita mau optimasi. Seperti ini kan
bisa dicek streaming tercepat gratis. Di URL-nya sesuai dengan keyword yang kita optimasi di postingan yang kita buat. Kemudian titelnya diisi juga yang berhubungan dengan keyword yang kita optimasi. Caption, di feed caption ini untuk kredit dari gambar, sumber gambar yang kita ambil di Google tadi. Jadi pastikan ini ada. Kemudian ini ada alt text sama description. Ini juga diisi. Yang description lupa, belum diisi. Aku kopas saja. Yang diisi. Sebaiknya sih beda antara title, alt text sama description, isinya beda. Tapi karena aku pengennya ringkas, jadi aku kopas semua aja. Berhubung ini keywordnya panjang, jadi aku mau nulis ulang, wah agak susah. Jadi langsung kopas nggak apa-apa. Kemudian elemennya setting, kalau aku biasa pakai center terus. Kemudian linknya aku non. Jadi ketika user lewat di gambar kita nggak sengaja klik, nggak perlu pindah halaman. Ya, teman-teman terserah mau di linknya mau kemana. Kalau aku biasanya sih non. Kemudian size-nya diatur mau full size. Kalau gambarnya yang kita download tadi besar, biasanya ada yang sampai 1000 pixel kayak gitu, mending yang pakai size-nya yang large ada large. Jadi jangan full size. Kalau full size terlalu berat. Itu untuk masalah gambar. Kalau kita tadi ngisi caption, otomatis sini ada sumbernya kan, Kompi TV. Jadi kita ngambil gambar ini, kita juga cantumkan sumbernya. Itu untuk masalah gambar. Jadi untuk konten, kemudian title, sini description, sudah. Jangan lupa untuk setting kategoris. Berhubung ini postingan ini nggak ada hubungannya sama coding, jadi aku klik info. Satu lagi senjata untuk SEO yang bagus adalah tag. Tag ini aku dapat dari keyword yang ada di sini. Dan mulai dari RCTI tadi kan. Nah, aku ketik di sini. Ketik satu-satu. Nah, yang berhubungan sama RCTI aku ketik ini kan, separatednya pakai koma. Yang nggak berhubungan jangan diketik ya, kayak ini www.rcti.tv, ini kan punyanya RCTI, jangan dimasukin di tag. Kemudian ini ada live streaming 7 kan nggak ada hubungannya sama RCTI, jadi nggak usah ditulis. Kemudian udah ketik, copy, nah paste di sini, add, klik add, nanti otomatis langsung bikin. Kemudian cek, pastikan penulisannya nggak ada yang salah.
Kalau ini sudah tags, kategori, future image, sudah semua, dan sudah direview postingannya. Dan juga untuk SEO setting sudah diisi. Untuk judul huruf besar, kemudian deskripsi ini mengandung kata kunci, URL juga mengandung keyword, kemudian publish. Ini milih yang standar saja. Ini nanti berpengaruh di tampilan page, di page Google. Oke, klik publish. Oke, setelah klik publish tadi akan ada notif di sini post published. Oke, kita coba cek. Karena aku admin juga di webmasternya Honor Programmer, jadi aku buka Google Webmaster. Ya, kalau dilihat dari Honor. Ya sudah, kalau Kalau kalian punya akses ke Webmaster, jadi kalian bisa langsung untuk indeks postingan yang baru kalian publish. Bisa cek di sini, ambil sebagai goal. Jadi di menu perayapan ambil sebagai Google, dan kita copy link nih. Oke, ambil sebagai desktop, ambil. Jadi Google akan scraping, mengambil halaman yang baru kita publish, kemudian klik kirim ke indeks yang ini saja, kirim. Oke, jadi ini sudah terindeks di Google. Kita bisa cek pakai kata kunci nonton TV online RCTI live streaming gratis. Coba cek. Wow, kalau ini karena aku login dan tadi langsung di share ke Google, jadi otomatis ada di sini. Nah, berhubung saingannya banyak untuk keyword ini, jadi belum ada di page 1. Kita tambahkan saja Pondok Grammar. Ting, oke, ini kan sudah muncul nonton di online live streaming.
Ups, ini kok huruf kecil semua ya. Harusnya huruf besar. Coba kita cek di sini. Oke. Di sini udah huruf besar. Mungkin ada sesuatu. Tapi yang pasti tak yang kita bikin itu masuk terdetek di Google seperti ini kan, Wonderful Gamer/tag streaming RCTI, Wonderful Gamer tag nonton TV online, tag info TV online. Ini nggak nyambung nih, harusnya ini nggak ada, ini kecolongan. Jadi ini ada error sebenarnya. Ini harusnya huruf besar semua, tapi ini kedeteknya huruf kecil. Itu ada masalah. Nanti di resolve belakangan. Coba kita cek yang TVRI. Ini huruf besar. Ini aku tuliskan ada huruf besar. Kalau ada huruf besarnya kan jadi lebih terlihat daripada yang huruf kecil. Ini hurufnya kecil, hurufnya besar. Kalau hurufnya besar itu lebih terlihat. Tapi sayangnya tadi yang RCTI kedeteknya huruf kecil. Padahal kita udah setting di SEO-nya huruf besar semua. Ini ada error. Kemudian kita cek Facebook. Jangan lupa Facebook. Karena kita setting di WordPress Wonderful Gamer, sharingnya itu pakai Jetpack sharing, dan udah kita konekkan ke Facebook, kemudian ke Google Plus, kemudian ada juga Twitter. Jadi setiap kita publish otomatis nge-share ke sosial media tersebut. Dan tampilannya di Facebook, kalau Facebook kan seperti ini. Nah, ini yang tak bilang, gambarnya kenapa harus agak persegi. Jadi jangan terlalu persegi panjang, jadi agak persegi, dan ukurannya di atas, width-nya di atas 400 pixel. Jadi nanti tampilannya seperti ini, full width. Kalau enggak, ukurannya gambar terlalu kecil, 200 pixel atau 100 pixel, nanti tampilannya bakal jelek. Nah, ini kan full kan, bagus kalau kayak gini. Nah, ini juga full, bagus kan. Bisa dilihat jangkauannya sampai 2000, ini sampai 400, ini kan full. Ini 1000, 3000 kan, 1000. Jadi kalau tampilannya bagus, tulisannya bagus, yang nge-share
juga banyak enak mau share. Kita coba lihat ini kan, ini nggak ada gambarnya, ini karena di Future Image nggak dikasih gambar. Terus sini kan kayak gini, nggak diedit, jadi orang mau nge-share juga setengah-setengah gitu. Jadi jangkauannya kan nggak bisa banyak kan, 52 kan, ini nggak ada gambarnya. Kalau bisa teman-teman kalau lagi posting sebisa mungkin dikasih video remake-nya diisi, video remake-nya diisi. Jadi nggak apa-apa ngambil dari Google Image, yang penting dikasih sumbernya di field tadi yang caption, field caption ditulis sumbernya. Kemudian yang ini kan udah oke, kita tinggal edit saja di sini kiriman. Nah, ini berhubung aku salah satu admin di sini, jadi aku bisa langsung edit. Aku masih perlu admin teman-teman untuk optimasi postingan teman-teman ini. Nah, ini kan kayak gini, aku mau ngedit yang ini waktunya nggak ada, jadi aku masih perlu bantuan teman-teman. Nah, ini dikasih jarak seperti ini kan enak bacanya, kasih jarak. Yang ini dihapus saja. Kemudian dibaca, wah sudah bagus. Kalau perlu ditambahkan lagi kata-katanya. Kalau aku sih biasanya gitu, jadi tak edit, tak tambahin kata-katanya. Nah, Facebook berat sekali kalau buka Facebook. Oh, berat. Oke. Nih. Copy. Nah. Banyak kan? Tapi jangan terlalu banyak juga ya, nanti kasihan bacanya terlalu banyak. Oke. Nah, ini udah lumayan enak dibaca. Selesai. Kan enak toh dibaca. Kemudian jangan lupa jangan lupa untuk share. Oh, ini dia. Setting. Jadi aku copy kata-katanya tadi, aku share. Pastikan share klik yang di tengah ini, bagikan. Alasannya adalah di sini kita bisa tulis
keterangan sesuai dengan di sana tadi. Jadi kan ada tulisannya. Ini nggak apa-apa, biarin aja. Jadi biar orang-orang yang nge-like tambah lebih banyak. Jadi jangan dihapus. Langsung klik kirim. Bagikan lagi. Kan? Bagikan ke grup. Teman-teman punya grup. Nah, ini tak bagikan di Blogger biasanya. Blogger. Kemudian begitu seterusnya. Semakin banyak dibagikan, semakin bagus. Bagikan di grup-grup yang berhubungan dengan yang kita posting. Ini untuk pengenangan di Facebook. Oke, coba kita cek di sini. Kenapa di Facebook ini kita optimasi? Karena di Facebook merupakan salah satu sumber utama traffic di Pondok Programmer. Jadi Pondok Programmer itu banyak banget trafficnya dari Facebook. Ini kan ada yang nge-like kan dari grup yang tadi aku share. Nah, udah mulai banyak yang like. Ini yang tadi aku bagikan kan ada keterangannya. Kalau cuma bagikan ke publik, nanti hasilnya nggak ada keterangannya, cuma link kayak gambar sama deskripsi kayak gini. Jadi kurang bagus. Jadi pastikan ketika bagikan itu dikasih keterangan seperti ini. Dan jangan lupa via fanspage-nya biar saja, jangan dihapus. Jadi orang tahu sumber artikel ini dari mana. Jadi ketika dia klik fanspage ini, kemudian dia klik suka, itu sangat bagus. Oke, itu untuk penanganan yang di Facebook. Kemudian untuk teman-teman di Pondok Programmer yang ingin membuat aplikasi source code atau custom code, itu adanya di sini, di plugin. Oke, aku cek dulu aja di sini. Itu letaknya di plugin. Nama pluginnya itu my plugin. Kemudian ada subfolder sesuai aplikasi yang dibuat. Ini di dalam folder my plugin ada beberapa macam kan. Ada forum, games, dolar, security, SMS gratis, TV online. Jadi kalau ada teman-teman yang mau bikin shortcut, custom shortcut, jangan lupa bikinnya di
folder sini my plugin, bikin nanti foldernya apa namanya sesuai dengan yang aplikasi mau dibuat. Jadi per modul, enggak digabung jadi satu, biar lebih enak nanti untuk pengembangan kedepannya. Ini file-file untuk TV online, dan ini yang rcti.php. Ini shortcode-nya rcti, manggil fungsi rcti, dan ini script untuk menampilkan TV online RCTI tadi. Oke, demikian sedikit share dari saya. Terima kasih sudah mengikuti video ini sampai di sini. Oke.